sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Adenda Akhlak dengan dosen pengampu Ustaz Ahya SPD. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Membentuk Akhlak Mempersiapkan Generasi Islam. Di dalam buku ini terdapat 220 lembar, kemudian buku ini dikarang oleh Dr. Syekh Mustafa Al-Galayaini. Nah, di buku ini terdapat beberapa bab dan saya akan mereview salah satu di antara babnya mengenai pendidikan. Nah, terdapat satu bab yang dapat kita ambil, yakni dalam isi buku tersebut saya tertarik mengenai pendidikan. Nah, sesungguhnya pendidikan itu adalah persoalan yang besar manfaatnya, tinggi nilainya, agung kadarnya, dan tidak ada yang menyamai keutamaannya. Pendidikan itu sendiri ialah menanamkan akhlak yang lebih utama, budi pekerti yang luhur dalam jiwa anak-anak. Mulai mereka kecil sampai hidup dengan usaha dan tenaganya sendiri, semuanya tidak cukup dengan menanamkan saja, tetapi perlu dipupuk. Dalam menanamkan sesuatu kepada jiwa anak berupa akhlak dan budi pekerti, perlu cara memberikan petunjuk yang benar dan nasihat yang berguna, sehingga ajaran yang kita berikan tidak hanya mengambang seperti gabus di atas air, tetapi dapat meresap dalam diri mereka. Apabila sudah menyatu dengan diri mereka, maka mereka akan terbiasa untuk melakukan amal perbuatan yang utama seperti kebaikan, saling membantu dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan negara dan bangsa. Nah, selain dari itu saja, kita harus memberikan pendidikan yang iradah, yaitu memiliki daya kemauan yang kuat sejak mereka kanak-kanak sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam keadaan, yang dimana suka memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya, juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menunaikan tugas dan sebagainya. Nah, jika mereka tumbuh menjadi penakut dan picik, tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Jiwa anak-anak dapat pula diumpamakan sebagai kelis. Maksudnya, apa yang kita gambarkan di situ sudah tentu terlukis sebagaimana aslinya. Oleh karena itu, apabila sejak kecilnya telah dibiasakan diberikan lukisan atau gambaran tentang sesuatu, kemudian gambaran itu masuk dan meresap ke dalam khayalannya, lukisan dan gambaran itulah yang akan terus dibawa sampai ia dewasa. Nah, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh matanya sampai besar pun akan tetap membayang-bayanginya. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan sikap buruk, picik, penakut, dan dipenuhi oleh khayalannya yang bukan-bukan. Nah, mungkin di antara teman-teman muncul pertanyaan, mengapa demikian besar pengaruh pendidikan di rumah dan di sekolah terhadap keadaan anak? Nah, kehidupan di tengah-tengah umat ini itu ialah sebagai potret berdasarkan dari kehidupan dalam rumah dan sekolahnya. Jadi, ibarat foto, filmnya sama. Ketika menjadi anak-anak, gambar dari film itu kecil, dan setelah dewasa dan hidup di masyarakat, gambar film tersebut membesar. Namun, bentuk rupa, corak, dan isi gambarnya sama sekali tidak berbeda. Anak-anak bangsa masa kini adalah harapan masa depan Indonesia, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki semangat juang yang tinggi, berpegang teguh pada akidah yang lurus dan akhlak yang mulia dalam menghadapi tantangan zaman. Mereka harus menanamkan keyakinan kepada Allah sebagai landasan utama dalam setiap langkah, serta menjadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam sikap, bertutur kata, dan berinteraksi dengan sesama. Dengan semangat yang dilandasi oleh iman dan akhlak, generasi muda tidak hanya akan meraih kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat, serta mampu membangun bangsa yang maju, bermartabat, dan berkah. Sedikit motivasi dari buku ini, ingatlah baik-baik, barang siapa yang giat mempersiapkan diri mulai sekarang, kalian akan memetik hasilnya di hari kemudian. Nah, itulah tadi hasil review dari buku Membentuk Akhlak Mempersiapkan Generasi Islam. Semoga isi atau kandungan buku yang saya paparkan dalam materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.
kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa